Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Kami dari kelompok 6 yaitu Hasmawati, yang kedua Rizky Amelia, dan yang ketiga atas nama Yusriani Yunus. Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Jadi, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian analisis regresi linear sederhana yang akan dijelaskan oleh Saudari Rizky Amelia. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode statistika yang amat banyak digunakan dalam penelitian. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Secara umum, regresi adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel tak bebas atau variabel respon dengan satu atau lebih variabel bebas atau variabel penjelas. Hasil dari analisis regresi merupakan suatu persamaan, yaitu persamaan matematika. Oleh karena itu, sebelum menggunakan persamaan regresi dalam menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, perlu diyakini terlebih dahulu bahwa secara teoristik atau perkiraan sebelumnya bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Variabel yang nilainya akan mempengaruhi variabel tersebut disebut variabel bebas, sedangkan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain adalah variabel tergantung. Analisis regresi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu analisis regresi sederhana atau analisis regresi tunggal dan analisis regresi ganda. Regresi sederhana dimasukkan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Regresi berganda digunakan untuk analisis hubungan dua atau lebih variabel bebas, misalnya X1 dengan X2 dengan satu variabel terikat. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rizky Amelia. Jadi, langsung saja kita masuk pada model regresi linear sederhana yang dimana akan dijelaskan oleh Saudari Hasmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemateri pertama. Jadi langsung saja, regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara satu variabel prediktor X dan satu variabel respon Y yang biasanya digambarkan dalam suatu garis lurus. Persamaan regresi linear sederhana, Y sama dengan A tambah BX. Adapun keterangannya, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi, Y sama dengan variabel dependen, variabel terikat, variabel tak bebas atau kejadian. Kemudian X sama dengan variabel independen, variabel bebas, variabel prediktor atau penyebab. Kemudian langkah-langkah melakukan analisis regresi sederhana, yaitu membuat tabel belanja statistik, menghitung jumlah kuadrat atau JK dan jumlah produk atau JP dan korelasi, mencari persamaan garis regresi, kemudian mencari F regresi dan menguji taraf signifikansi. Kemudian adapun contoh yang akan dibahas tentang hubungan penguasaan dasar manajemen dengan keterampilan manajerial, di mana X sama dengan dasar manajemen, Y sama dengan keterampilan manajerial. Adapun data yang disajikan sebagai berikut. Penguasaan dasar manajemen atau XI, di mana 72, 78, 69, 80, 75, 76, 86, 69, 77, 69, 65 dan 70. Kemudian keterampilan manajerial atau YI, di mana 70, 80, 97, 82, 79, 95,
90, 88, 92, 96, 78, dan 84. Selanjutnya kita lihat penyelesaiannya, di mana terdapat 12 nomor dan adapun jumlah sigma dari XI adalah 885, kemudian sigma dari YI adalah 1039, kemudian sigma dari XI kuadrat adalah 65.651, kemudian sigma dari XI kuadrat adalah 90.707, dan yang terakhir jumlah sigma dari XI YI adalah 76.677. Selanjutnya membuat tabel statistik, di mana N atau jumlah sampel adalah 12, sigma XI adalah 885, sigma XI kuadrat adalah 65.651, di mana sigma X2 sama dengan 382,25. Kemudian sigma YI adalah 1039, sigma YI kuadrat 90.707, di mana sigma Y2 sama dengan 746.91, dan selanjutnya sigma XI YI adalah 76.677, di mana sigma XY sama dengan 50,75. Kemudian A sama dengan 74,7918 dan B sama dengan 0,1327 dan R sama dengan 0,0949. Selanjutnya mencari JK atau jumlah kuadrat dan JP jumlah produk dan korelasi jumlah kuadrat atau JK, di mana JK X sama dengan sigma X kuadrat sama dengan sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N sama dengan 65.651 dikurang 885 kuadrat per 12 sama dengan 65.651 dikurang 783.225 per 12. Hasilnya adalah 383,25. Kemudian JK Y sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat per N sama dengan 90.707 kurang 1039 kuadrat per 12 sama dengan 90.707 dikurang 1.079.521 per 12. Hasilnya 746,91. Selanjutnya jumlah produk atau JP, di mana JP XY sama dengan sigma XY sama dengan sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N sama dengan 76.677 dikurang 885 dikali 1039 per 12 sama dengan 76.677 dikurang 919.519 per 12. Hasilnya 50,75. Kemudian korelasi, di mana R sama dengan
sigma XY per sigma X2 dikali sigma Y2 sama dengan 50,75 per 382,25 dikali 746,91 sama dengan 50,75 per 285.506,34 sama dengan 50,75 per 534,3279 hasilnya 0,0949. Selanjutnya mencari persamaan regresi di mana A sama dengan sigma YI dikali sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikali sigma XI YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat sama dengan 1039 dikali 65.651 dikurang 885 dikali 76.677 per 12 dikali 65.651 dikurang 885 kuadrat. Jadi A sama dengan 68.211.389 dikurang 67.859.145 per 787.812 dikurang 783.225 sama dengan 352.244 per 4.587 hasilnya 76,79. Kemudian B sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat sama dengan 12 dikali 76.677 dikurang 885 dikali 1039 per 12 dikali 65.651 dikurang 885 kuadrat. Hasilnya B sama dengan 920.124 dikurang 911.515 dikurang per 787.812 dikurang 783.225 sama dengan 609 per 4.587 hasilnya 0,13. Jadi persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan B tambah BX, yaitu Y sama dengan 76,79 tambah 0,13X. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga. Terima kasih kepada pemateri kedua. Jadi saya sendiri Yusriani Yunus yang akan melanjut materi ketiga, yaitu DK regresi sama dengan M sama dengan 1, DK residu sama dengan N dikurang M dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 10. Kemudian RJK regresi sama dengan JK regresi per DK regresi sama dengan 6,73 per 1 sama dengan 6,73. Kemudian RJK residu sama dengan JK residu per DK residu sama dengan 7.040,17 per 10 sama dengan 74,01.
Jadi selanjutnya hipotesis diuji dengan uji F. F sama dengan RJK regresi per RJK residu sama dengan 6,73 per 74,01. Hasilnya 0,09. Kemudian DK pembilang 1 dan DK penyebut 10. Maka F tebal dalam kurung 1,10 pada P sama dengan 0,05 atau F dalam kurung 1,10 dalam kurung 0,05 sama dengan 4,97. Berdasarkan data tersebut dapat disusun tebal rangkuman analisis regresi untuk persamaan garis yaitu Y sama dengan 76,79 sebagai berikut. Nah, dibuatkan tabel yaitu sumber variasi, DK, JK, RJK, F hitung F tebal atau P sama dengan 0,05. Nah, di dalam sumber variasi terdapat regresi, residu, dan total. Residu DK-nya sama dengan 1, JK-nya 6,73, RJK-nya 6,7, F hitung 0,09 dan F tebal 4,96. Kemudian residu DK 1,0, JK 7.040,17, RJK 74,01. Kemudian total 1,1. Total dari JK 746,9. Adapun kesimpulannya yaitu analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih X variabel bebas terhadap Y variabel terikat dengan maksud untuk meramalkan nilai Y. Kemudian tujuan analisis regresi adalah mendapatkan pola hubungan secara matematis antara X dan Y, mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap Y, dan memprediksi Y jika nilai X diketahui. Berdasarkan banyak dan jenisnya data, analisis regresi dapat dibedakan atas regresi linear dan regresi non-linear. Kemudian persamaan regresi linear sederhana secara umum yaitu Y sama dengan A tambah BX. Kemudian penghitungan analisis regresi bisa diselesaikan dengan cara manual, tetapi lebih mudah menggunakan program SPSS. Jadi itulah tadi pengertian analisis regresi linear sederhana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.